But this dynasty thrived and flourished under one guy, a guy I would have liked to have met, named Cyrus the Great. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan di episode Versus kali ini, kita akan mempertemukan dua penakluk terbesar dalam sejarah, Cyrus dan Alexander, untuk menentukan siapa yang benar-benar paling hebat. Here, right here, we cut the throat of the Persian army. Ronde 1, perjalanan menuju kekuasaan. Alexander was a man who had a mission, and he knew that mission entailed risk. Ready the troops. Be quick. Alexander Agung dan Cyrus Agung memiliki jalan menuju kekuasaan yang berbeda, namun sama-sama luar biasa. Alexander yang lahir pada tahun 356 sebelum Masehi sebagai putra Raja Philip II dari Makedonia mendapat banyak keuntungan dari penaklukan militer sang ayah serta manuver politik ibunya Olympia. Kenaikan tahtanya seolah sudah ditakdirkan. Ia naik tahta segera setelah ayahnya dibunuh dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan. What would it look like if the first time we engaged with the enemy, we withdrew, we ran away? The second pressing reason is logistical. If Alexander does not fight and win a victory early on, he is going to be shut out of the cities that he needs to provide supplies. Sementara itu, Cyrus yang lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi punya kisah asal-usul yang jauh lebih legendaris, penuh dengan mitos dan misteri. Ia adalah putra Cambyses, Raja Persia, dan cucu dari Astyages, Raja Media. Menurut legenda, Astyages mendapatkan serangkaian mimpi kenabian yang memperingatkan bahwa cucunya, Cyrus, suatu hari nanti akan menggulingkannya dan mengambil alih kekuasaan. I equate Persia with luxury, with rich tapestries and beautiful rugs and my mother's fat, fuzzy Persian cat named Otis. But I also think of a fantastic Persian king named Cyrus the Great who believed in religious and cultural tolerance and who freed the Jews from Babylon to return to Israel. Bertahun-tahun kemudian, Cyrus bangkit dan berhasil menyatukan Media dan Persia, mendirikan Kekaisaran Achaemenida yang menjadi kekaisaran global pertama dalam sejarah. Melihat betapa epiknya kisah awal Cyrus yang nyaris seperti dongeng, ronde pertama jatuh ke tangannya. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. The Persian Empire created some of the most astonishing feats of engineering the world has ever seen. Magnificent palaces that rose up from barren desert. Pemenangnya Cyrus. Ronde 2, prestasi militer. Alexander berhasil menaklukkan seluruh kekaisaran Persia dan memperluas pengaruh Yunani hingga ke Mesir, Persia, dan India. Dan yang paling mencengangkan, ia tidak pernah kalah dalam satu pun pertempuran. Meski hanya memimpin pasukan yang relatif kecil, ia dikenal karena kejeniusannya dalam strategi militer, taktik inovatif, dan kemampuannya dalam memadukan berbagai unit tempur, terutama dalam pertempuran seperti Gaugamela. Strategi phalanx yang diwariskan dari ayahnya menjadi salah satu kunci keberhasilannya, menjadikannya salah satu komandan militer paling ditakuti sepanjang sejarah. There, in the crack of the Persian line, we'll go for the head. Kill Darius? The gods have brought him to us at last. If I die, it's one Macedonian, but the Persians, they cannot move without Darius' command. Sebagai pendiri Kekaisaran Persia, Cyrus juga mencetak kemenangan-kemenangan besar, termasuk penaklukan Babilonia dan penyatuan suku-suku Persia. Ia terkenal karena keahliannya dalam menggunakan strategi psikologis, diplomasi, dan membangun aliansi selain kekuatan militer konvensional. Yang paling mencolok, ia berhasil merebut Babilonia tanpa pertumpahan darah dan membebaskan bangsa Yahudi dari penawanan. Sebuah bukti bahwa Cyrus mampu menggabungkan kekuatan militer dengan pendekatan diplomatis. The Jews had been living in Babylon in captivity ever since Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem and their temple, and Cyrus freed them. Now, it could be said in hindsight or political history that Cyrus was looking for a buffer state between a hostile Egypt and his own empire. But so what? The point is that no one had ever done anything like this, and hardly anyone has ever done anything like it since. Namun, jika berbicara soal kehebatan di medan perang, tidak ada yang benar-benar bisa menyamai Alexander.
Bahkan Genghis Khan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penakluk militer paling efektif sepanjang masa tidak memiliki kombinasi visi, keberanian, dan kekuatan seperti yang dimiliki Alexander. Rekor tak terkalahkan dan wilayah penaklukannya yang luas menjadikannya sebagai salah satu pemimpin militer terbaik dalam sejarah. The Battle of the Granicus shows us Alexander's qualities as a leader in many ways. He builds his confidence. He becomes more and more assured. His troops become more loyal. They strengthen. Everything follows in cementing his purpose and mission. Pemenangnya Alexander. Ronde 3, dampak. He refused to enslave his new subjects, a revolutionary concept in the ancient world. He recognized the local validity, if you will, of different religions and beliefs and allowed those things to persist. Kita mulai dari hal yang paling jelas soal dampak. Cyrus membangun sebuah kekaisaran yang pertama dari jenisnya. Memang pembangunan kekaisaran pada masa itu dilakukan dengan pedang, tetapi Cyrus justru lebih berhasil melalui kata-katanya. Ia sering dipuji karena kebijaksanaan, keadilan, dan pendekatannya yang diplomatis. Cyrus menghormati tradisi masyarakat yang ia taklukkan, dan dari sanalah ia mendapat kesetiaan mereka. The Persian Empire is the first empire to have to run in different languages and to accommodate different faiths. So it's always been a point of reference. Cyrus has always been a point of reference to people wondering how you rule a society with different religions, different traditions without people fighting. Kekaisarannya dibangun di atas toleransi dan pemerintahan yang efektif menjadi pondasi bagi para penguasa setelahnya. Dalam semangat ini, Cyrus menerbitkan Cyrus Cylinder yang sering dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama, yang mempromosikan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap budaya. Ia membebaskan bangsa Yahudi, mengizinkan mereka kembali ke tanah yang sekarang dikenal sebagai Israel, dan membantu membangun kembali kuil-kuil mereka, bahkan namanya disebut dalam Taurat. Alexander sendiri sangat terinspirasi oleh Cyrus, begitu juga bangsa Romawi. Bahkan Thomas Jefferson dan para pemikir zaman pencerahan menjadikan Cyrus sebagai panutan. Bisa dibilang, Cyrus adalah Tony Robbins-nya dunia kuno. If we take control of how we present things to ourselves, how we picture, how we talk to ourselves, what we listen to, then obviously we can change the way we feel and the way we behave. Sebaliknya, Alexander, meskipun jenius dalam strategi militer, lebih fokus pada penaklukan daripada pemerintahan. Memang, ia menyebarkan budaya dan filsafat Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya, dan kepemimpinannya dipenuhi dengan visi besar, ambisi, dan terkadang kekejaman. Look at those we've conquered. They leave their dead unburied. They smash their enemies' skulls and drink them as dust. They made him public. What can they think or sing or write when none can read? But as Alexander's army, they can go where they never thought possible. Ia juga berusaha menggabungkan budaya Yunani dan Persia termasuk dalam hal keagamaan. Namun, pendekatannya dalam memerintah lebih berorientasi pada nilai-nilai Yunani ketimbang pelestarian budaya lokal. Pada akhirnya, kekaisarannya runtuh tak lama setelah kematiannya, sehingga dampak jangka panjang pemerintahannya pun jadi terbatas. Pada akhirnya, Cyrus lebih menonjol sebagai sosok yang berpengaruh secara abadi, terutama karena kontribusinya yang mendasar dalam hal hak asasi manusia, toleransi beragama, dan tata kelola pemerintahan. When the founding fathers are thinking, how will we make a country where different faiths are all respected, but there's no state religion, they look to Cyrus. And Thomas Jefferson studies Cyrus. He tells his grandson to study Cyrus. And the US Constitution is in some ways the direct descendant of this cylinder. Pemenangnya Cyrus. Ronde 4, kekayaan. The empire over which Cyrus ruled was the largest the ancient world had ever seen, and may be to this day the largest empire ever. Kekayaan besar yang dimiliki Cyrus berasal dari luasnya wilayah kekaisaran Achaemenid miliknya. Ukurannya yang masif membuat kekaisaran ini menguasai berbagai sumber daya. Ini mencakup lahan pertanian, tambang, hingga jalur perdagangan yang semuanya menjadikan kekaisaran tersebut sangat makmur.
Selain itu, Cyrus juga merintis sistem upeti yang canggih, di mana wilayah-wilayah taklukan diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang, jasa, atau logam mulia. Penaklukannya terhadap kerajaan-kerajaan kaya juga turut menyumbang pada kemakmuran kekaisarannya. Cyrus was a very innovative builder, and I might add that his standards were particularly high. We can also say that his building project reflected in some ways the technologies that he found in the course of his various conquests. Sebaliknya, kekayaan Alexander sebagian besar diperoleh dari rampasan perang. Penaklukannya termasuk Persia, Mesir, dan sebagian India menghasilkan harta dalam jumlah luar biasa besar, mulai dari emas, perak, hingga batu permata. Melalui penyebaran budaya Yunani, Alexander juga mendorong perdagangan antara timur dan barat yang pada gilirannya memperkaya wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya. On this glorious occasion, I toast this great army that has given so much. And in honor of them, those of you who set out with us 7 long years ago, I pronounce all your debts paid forthwith from the royal treasury. Namun yang paling penting, kekayaan Alexander bersifat lebih pribadi dibandingkan dengan Cyrus. Ia secara langsung menikmati hasil jarahan dan hadiah, terutama dari wilayah Persia. Meskipun keduanya sangat kaya, kekayaan pribadi Alexander yang berasal dari hasil penaklukan militer kemungkinan terasa lebih instan dan spektakuler. Sementara itu, kekayaan Cyrus datang dari pendekatan pembangunan kekaisaran yang lebih stabil dan berjangka panjang. As one distinguished Oxford scholar once said to me, Cyrus always had a very good press. It's a very true statement. Pemenangnya Alexander. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 5. Warisan. Cyrus yang Agung membangun kekaisaran dunia pertama yang sesungguhnya, menyatukan berbagai wilayah di bawah kekuasaan Achaemenid, dan berhasil mengonsolidasikan banyak subwilayah dengan menyusun serta menerapkan sistem administrasi yang tertata. Hal itu termasuk sistem perpajakan, irigasi, layanan pos, dan bahkan bentuk awal dari hak asasi manusia sebagaimana terlihat dari sikap hormatnya terhadap adat istiadat lokal. Sebagai pendiri kota-kota kuno seperti Alexandria yang kelak menjadi pusat ilmu dan kebudayaan, Cyrus meninggalkan warisan besar, bukan hanya dalam hal pembangunan kekaisaran, tetapi juga dalam filosofi toleransi dan penghormatan terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Kebijakannya yang menjunjung kebebasan beragama dan penghargaan budaya memberi dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan kekaisaran. Subsequently, he is the only Gentile in the Bible to be referred to as Mashiach or Messiah. Sementara Alexander yang Agung, meski dikenal sebagai ahli strategi militer brilian, meninggalkan kekaisaran yang dengan cepat terpecah setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi. Dikenal karena ambisi, visi besar, dan pendekatan yang kadang tanpa kompromi demi mencapai tujuan, penaklukannya menyebarkan budaya Yunani ke seluruh Asia, memengaruhi seni, filsafat, dan pemerintahan selama berabad-abad dalam proses yang kini dikenal sebagai Helenisasi. Prestasi militernya memang memberi pengaruh besar pada para pemimpin masa depan, namun rapuhnya kekaisaran yang ia tinggalkan dan kehancuran setelah ia wafat sedikit banyak mengurangi dampak jangka panjang dari masa pemerintahannya. Walau warisan Alexander mengubah wajah budaya dunia, inovasi administratif Cyrus justru menjamin stabilitas kekaisaran Persia jauh setelah kepergiannya. Pemenangnya Cyrus. Jadi, antara Alexander dan Cyrus, siapa yang benar-benar paling agung? Jawabannya tergantung pada faktor apa yang kamu nilai. Kalau kamu menilai berdasarkan pencapaian militer dan kekayaan pribadi, maka Alexander memang sulit untuk ditandingi. Tapi, kalau kamu mempertimbangkan rekam jejak, dampak budaya, dan warisan jangka panjang, maka Cyrus adalah lawan yang lebih unggul. Pada akhirnya, kami harus memberikan gelar yang paling agung kepada Cyrus berkat inovasi administratifnya, gaya kepemimpinan yang bijaksana, dan fakta bahwa pencapaiannya mampu bertahan melewati ujian zaman.
Cyrus created and maintained an empire thanks no doubt to his military savvy, but he was also a political genius. He was an excellent, benevolent manager of men. Jadi, siapa penakluk favorit kamu dari masa lampau? Adakah tokoh sejarah lain yang menurutmu cocok untuk dibandingkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Babylon, with its deep water harbor, be the center of the world. Alexandrias will grow. Populations will mix and travel freely. Asia and Europe will come together. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.